Selamat pagi anak-anak kelas 3 dan kelas 4. Selamat berjumpa kembali. Kita akan memulai devosi kita pagi hari ini. Di hari Rabu 10 Maret 2021. Sebelumnya kita akan bernyanyi, Ibu akan putarkan lagunya. Silakan anak-anak bernyanyi dari tempatnya masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat dan anugerah-Mu. Kami mau belajar firman Tuhan hari ini, mari Tuhan perlengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh hidup di dalam terang kasih-Mu dan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, bahan Alkitab kita terambil dari kitab Yosua pasal 24 ayat 1 sampai dengan 18. Ibu akan bacakan untuk kita semua. Ibu harapkan anak-anak dapat membaca dari tempat masing-masing dan mendengarkannya dengan baik. Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 18 dengan perikop pembaharuan perjanjian di Sikem. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Tera, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain.
Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya, sedangkan Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Teberau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan. Maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Ketika itu Balak bin Sipor, Raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya mereka memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya, setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko. Berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Peris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Yordan, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Tetapi Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu harapkan anak-anak dapat membacanya sampai selesai. Kita akan lanjutkan dengan pembahasan bagian firman Tuhan ini. Nah, anak-anak, pembahasan kita ada 3 tahap. Hari ini kita akan belajar yang pertama, pembaharuan perjanjian di Sikem, yang kedua, peneguhan perjanjian, dan yang ketiga, Tuhan berdaulat atas sejarah bangsa Israel. Mari anak-anak, Ibu minta semua mengambil sikap yang tenang untuk mendengarkan apa yang akan menjadi pembahasan dari bagian firman Tuhan pagi hari ini. Nah, kita akan awali dengan pembaharuan perjanjian di Sikem.
dari perikop ini jelas sekali menuntun kita bagaimana perjanjian yang sudah Allah buat dengan bangsa Israel, ya, dan perjanjian ini terjadi di Sikem, ya, di daerah Sikem. Nah, kita tahu bahwa perjalanan sejarah dari bangsa Israel tidak lepas tangan dari campur tangan Tuhan, ya. Dan kita lihat di sini sejarah dari bangsa Israel ini, bagaimana Tuhan berkarya secara luar biasa dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, di bagian ini perlu dilakukan pembaharuan perjanjian agar bangsa Israel mengingat akan campur tangan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan mereka, dimulai dari nenek moyang mereka, Abraham, sampai kepada mereka, sehingga diperlukan pembaharuan perjanjian di Sikem agar bangsa Israel mengenal Tuhan secara turun-temurun dan tidak melupakan Tuhan di dalam seluruh sejarah kehidupan mereka. Nah, inilah yang Ibu maksudkan dengan pembaharuan dan peneguhan perjanjian, agar bangsa Israel mengetahui bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan mereka. Nah, kalau kita lihat bagian firman Tuhan ini kita melihat bahwa bagaimana Yosua mengajarkan kepada bangsa Israel bahwa sesungguhnya Tuhan terlibat penuh di dalam perjalanan sejarah bangsa Israel. Yosua mengingatkan kembali kepada bangsa Israel seperti refresh begitu, ya, bahwa perjalanan bangsa Israel sampai mereka pada tanah perjanjian itu semua karena Tuhan. Nah, Tuhan sudah terlibat sejak pemilihan Abraham. Bagaimana perjanjian Tuhan dengan Abraham sudah menunjukkan Tuhan terlibat di dalam perjalanan bangsa Israel. Tuhan juga yang memberi Abraham banyak keturunan, dan melalui Ishak Tuhan memberkati keturunan Abraham. Tuhan juga yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan melakukan banyak pekerjaan ajaib, pekerjaan-pekerjaan mujizat, ya, sampai masuk ke tanah perjanjian. Anak-anak sudah melewati bagian pembahasan bagaimana perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan bagi bangsa Israel. Dan Tuhan yang mengusir bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa Kanaan, untuk menggenapi janjinya kepada Israel. Nah, dari semua itu kita belajar, ya, bahwa Tuhan berkarya dalam kehidupan bangsa Israel. Bangsa Israel di bagian firman Tuhan ini dijelaskan bahwa mereka memperoleh tanah perjanjian itu bukan karena usaha mereka, tetapi karena campur tangan Tuhan. Mereka tidak perlu bersusah payah mendapatkan tanah perjanjian, tetapi Tuhanlah yang mengerjakan semuanya itu. Dan di sini Tuhan meminta kepada bangsa Israel takut akan Tuhan dan beribadah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Ini yang menjadi poin penting bagi kita, bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi kepada kita, takut akan Tuhan dan beribadah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Ya, jadi anak-anak perlu sekali untuk mengingat poin penting ini. Nah, dari bagian firman Tuhan ini kita belajar 3 hal, ya. Yang pertama, bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Artinya Tuhan terlibat secara aktif di dalam sejarah perjalanan bangsa Israel. Ya, Tuhan terlibat aktif dalam sejarah untuk menggenapkan rencananya, ya. Kedua, kita melihat bahwa
Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, yang menggenapkan rencananya. Kedaulatannya total untuk seluruh kehidupan bangsa Israel. Bangsa-bangsa Kanaan, bangsa-bangsa yang lain bisa saja berusaha menentang Tuhan, tetapi tidak ada yang sanggup membatalkan rencana Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan adalah Tuhan yang setia pada janjinya. Tuhan sudah mengadakan perjanjian dengan Abraham, dan kesetiaan Tuhan terhadap janjinya itu kita lihat di sini tidak perlu diragukan lagi. Tuhan adalah Tuhan yang setia pada janjinya. Ketika bangsa Israel pergi ke Mesir, Tuhan tetap ingat janjinya kepada Abraham untuk memberikan tanah perjanjian itu kepada keturunannya. Itu digenapkannya dengan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan masuk kembali ke tanah perjanjian di bawah pimpinan Yosua. Ya. Nah, anak-anak perlu mengingat bahwa kesetiaan kepada Tuhan itu mutlak kita kerjakan. Seperti Yosua yang begitu setia mengikuti perintah Tuhan, melaksanakan apa yang sudah Tuhan perintahkan, ya. Nah, jadi di dalam kehidupan kita bersyukur bahwa dalam hidup kita campur tangan Tuhan senantiasa ada bagi kita semua. Nah, anak-anak, hal yang dapat kita pelajari adalah yang pertama, Tuhan terlibat secara aktif dalam sejarah untuk menggenapkan rencananya. Ya, kita lihat di sini bagaimana rencana penebusan yang Tuhan kerjakan bagi kita di dalam diri Yesus Kristus yang rela mati untuk menebus segala dosa-dosa kita. Yang kedua, Tuhan setia terhadap janjinya. Tuhan mengingat perjanjiannya dengan Abraham dan Dia menggenapkan janjinya itu. Dan yang ketiga, mari kita semua tetap setia kepada Tuhan, ya. Tadi yang sudah Ibu bilang, poin pentingnya adalah takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menolong kita, menguatkan iman kita kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kita akan masuk di dalam doa. Mari anak-anak, kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan akan pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Tolong kami Tuhan untuk hidup benar di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk kegiatan pembelajaran kami di hari ini. Mari Tuhan menyertai kami, memberkati setiap perangkat, alat-alat, dan sinyal yang kami gunakan untuk pembelajaran online, sehingga dapat berjalan berlangsung dengan baik. Kami juga memohon kepada Tuhan, memberikan kami kesehatan tubuh yang sehat dan kuat. Memberkati kami semua ya Tuhan, memberkati orang tua kami, memberkati semua guru-guru kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu devosi kita. Sampai ketemu pada devosi-devosi berikutnya. Terima kasih.